Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai meningkatkan proses pengambilan keputusan dalam sistem informasi manajemen. Sebelum kami memulai pemaparan atau mempresentasikan materi, alangkah baiknya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Igusti Ngurah Bagus Dion Susila Abimanyu dengan NIM akhir 009 dari angkatan 2019. Dan yang kedua ada rekan saya Made Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 195 dari angkatan 2019. Adapun table of contents dari materi kami pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama ada pengambilan keputusan dan sistem informasi. Lalu yang kedua ada intelijen bisnis dalam perusahaan. Yang ketiga ada constituencies intelijen bisnis. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri.
Nah, adapun materi yang pertama yaitu pengambilan keputusan dan sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini, para karyawan dengan tingkat rendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi menjadi tersedia bagi para karyawan yang tingkatnya lebih rendah di dalam bisnis. Nah, akan tetapi apa yang kita maksudkan dengan pengambilan keputusan yang lebih baik, bagaimana pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dalam bisnis dan organisasi lainnya, mengetahui nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, teman-teman bisa melihat contoh tabel keputusan dalam slide. Nah, apa yang dimaksud oleh bisnis dengan mengambil keputusan yang lebih baik? Apakah untuk moneter, untuk meningkatkan pengambilan keputusan? Nah, di tabel ini berusaha untuk mengukur nilai moneter untuk meningkatkan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan manufaktur skala kecil di US atau Amerika Serikat dengan pendapatan tahunan sebesar 280 juta US dollar dan memiliki 40 karyawan, di mana perusahaan ini telah mengidentifikasikan sejumlah keputusan penting di mana investasi atas sistem yang baru akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, dapat kembali dilihat dalam tabel. Nah, tabel berikut menyediakan estimasi nilai tahunan yang dipilih baik dalam bentuk penghematan biaya ataupun pendapatan yang meningkat. Nah, dari meningkatkan pengambilan keputusan dalam era bisnisnya yang dipilih. Nah, kita dapat melihat dalam tabel bahwa keputusan-keputusan yang diambil pada semua level dalam perusahaan, dan bahwa beberapa dari keputusan-keputusan yang tersebut sifatnya umum, rutin, dan sangat banyak jumlahnya. Nah, meskipun nilai dari meningkatnya keputusan tunggal yang kecil, tetapi bila meningkatkan ribuan keputusan yang kecil akan bertambah menjadi suatu nilai tahunan yang besar bagi sebuah bisnis tersebut. Selanjutnya, sebelum kita mengambil langkah untuk menentukan suatu pengambilan keputusan, perlu kita ketahui bersama tipe keputusan itu sendiri. Nah, di mana tipe keputusan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keputusan tidak terstruktur. Nah, keputusan tidak terstruktur ini merupakan keputusan yang pengambilan keputusannya harus memberikan pertimbangan, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, setiap keputusan tersebut adalah baru, penting, tidak rutin, serta tidak ada pengertian yang dipahami benar atau prosedur yang disetujui bersama pengambilannya. Lalu yang kedua ada keputusan terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ini sifatnya berulang dan rutin serta melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya, sehingga tidak perlu diperlakukan seakan-akan masih baru. Keputusan ini biasa dipergunakan oleh karyawan level senior eksekutif. Lalu yang keputusan yang terakhir atau keputusan semi terstruktur yaitu keputusan yang hanya sebagian masalah mempunyai jawaban yang jelas tersedia dengan prosedur yang disetujui bersama. Nah, secara umum keputusan terstruktur lebih umum dijumpai pada tingkat organisasi rendah, sedangkan masalah yang tidak terstruktur tersebut lebih umum dijumpai pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tipe-tipe keputusan, barulah kita dapat beranjak dalam proses pengambilan suatu keputusan itu sendiri. Nah, di mana mengambil suatu keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak langkah. Nah, menurut Simon pada tahun 1960 menggambarkan 4 langkah yang ada dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, kalian dapat lihat di slide, terdapat siklus pengambilan keputusan di sini. Yang pertama ada kecerdasan atau intelijensi, yang dimana intelijensi yang dimaksud adalah menemukan, mengidentifikasikan, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Seperti mengapa masalah itu terjadi, di mana, dan akibat apa yang dialami perusahaan. Lalu yang kedua ada rancangan atau desain. Ya, biasanya di sini melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah.
Lalu yang ketiga ada pilihan atau choice, merupakan memilih alternatif solusi yang ada untuk suatu masalah nantinya. Dan yang keempat, implementasi. Nah, implementasi ini adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan diharapkan tetap mengawasi seberapa baik kinerja dari solusi yang kita tetapkan tersebut. Nah, apa yang terjadi apabila solusi yang kita pilih tidak berguna? Nah, pada siklus ini menunjukkan bahwa kita dapat kembali kepada tahap sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan dan mengulanginya apabila hal tersebut dianggap perlu. Nah, sebagai contoh, menghadapi penurunan penjualan, tim manajemen penjualan mungkin memutuskan untuk memberikan komisi yang lebih tinggi pada petugas penjualan. Mungkin memutuskan untuk memberikan komisi yang lebih tinggi itu manajer perlu menyelidiki apakah akar permasalahannya adalah buruknya rancangan produk, pelayanan, pelanggan yang tidak memadai, atau adanya kasus lain yang membutuhkan solusi yang berbeda. Lalu pada subbab selanjutnya terdapat manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Nah, para manajer memainkan peranan penting dalam organisasi. Tanggung jawab mereka adalah mengambil keputusan, membuat laporan, menghadiri rapat, hingga merencanakan pesta untuk tahunan. Nah, kita dapat memahami fungsi manajer dan perannya dengan lebih baik dengan cara mempelajari perilaku manajer gaya klasik dan kontemporer. Peran ini dibedakan menjadi dua model, yaitu model yang pertama, manajemen klasik atau classical management of model. Nah, yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh para manajer yang umumnya tidak dipertanyakan pada lebih dari 70 sejak tahun 1920-an. Henry Fayol dan para tokoh pada masa awal lainnya. Yang pertama menggambarkan 5 fungsi klasik dari para manajer, yaitu merencanakan, memutuskan, dan mengendalikan. Nah, gambaran mengenai aktivitas manajemen tersebut mendorong pemikiran manajemen dalam waktu yang lama dan masih terkenal hingga saat ini. Model manajemen klasik menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tetap menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci saat mereka merencanakan, memutuskan sesuatu, dan mengendalikan pekerjaan orang lain. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada karya-karya para pakar pelaku kontemporer yang mempelajari para manajer dalam aktivitasnya sehari-hari. Lalu model yang kedua ada model perilaku atau behavior models, menyatakan bahwa perilaku yang sebenarnya dari para manajer terlihat kurang sistematis, kurang relatif, lebih reaktif, dan kurang terorganisasi dengan baik daripada model klasik yang telah kita yakini saat ini. Lalu yang kedua ada peran antar pribadi. Nah, dalam peran antar pribadi ini atau interpersonal role model bertindak sebagai figur utama organisasi ketika mereka mewakili perusahaan kepada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik seperti memberikan penghargaan karyawan atau memberikan reward kepada para karyawan. Nah, manajer bertindak sebagai pemimpin, memberikan motivasi, nasihat pada bawahannya. Nah, manajer juga bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkat organisasi. Nah, pada setiap tingkat tersebut, manajer bekerja sebagai penghubung antar anggota tim dengan manajemen. Nah, manajemen memberikan waktu dan bantuan yang diharapkan akan dibalas atau adanya umpan balik suatu saat nanti. Nah, yang ketiga ada peran informasi. Nah, dalam peran informasi atau informational role model ini, manajer bertindak sebagai pusat syaraf dari organisasi, seperti menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang memerlukannya. Manajer adalah penyebar informasi dan juru bicara dalam suatu organisasi. Yang keempat ada peran pengambilan keputusan. Manajer mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan atau decisional role ini, mereka bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan, dan menegosiasikan dan menjadi penengah antar kelompok-kelompok yang bertikai. Nah, terdapat beberapa
peranan pengambilan keputusan dalam dunia nyata. Yang pertama ada kualitas informasi. Nah, keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi tentunya juga. Nah, apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Lalu yang kedua ada penyaringan manajemen. Nah, walaupun dengan informasi yang tepat, waktu dan akurat, tetapi beberapa manajer mengambil keputusan yang buruk. Nah, para manajer seperti halnya semua manusia menyerap informasi melalui serangkaian penyaringan untuk memahami dunia sekitar mereka. Nah, para manajer memiliki bias-bias yang bervariasi untuk menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. Yang ketiga ada kritik dan inersia organisasi. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan kompetensi terbatas untuk melakukannya. Tindakan-tindakan yang bersifat menentukan ketika lingkungan berubah dalam perusahaan perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan. Nah, kekuatan besar dalam organisasi untuk menolak pengambilan keputusan perubahan besar. Keputusan yang diambil perusahaan sering melakukan penyeimbangan dari kelompok-kelompok yang berada dalam perusahaan dan bukan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke subbab yang kedua, yaitu intelijen bisnis dalam perusahaan. Nah, sebelum kita membahas subbab ini, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan intelijensi bisnis itu sendiri. Nah, intelijen bisnis atau yang akrab disebut BI merupakan suatu istilah yang digunakan oleh para pemasok perangkat keras dan perangkat lunak serta para konsultan teknologi informasi untuk menggambarkan infrastruktur bagi pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis, termasuk data besar, infrastruktur dasar. Ini mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Nah, di sini terdapat peran pemasok intelijen bisnis. Nah, penting mengingat bahwa intelijen bisnis dan analisis bisnis yang didefinisikan produk oleh para pemasok teknologi dan perusahaan konsultasi. Mereka terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak yang terjual dengan baik terutama oleh para pemasok sistem yang besar kepada perusahaan Fortune 500 yang sangat besar. Nah, produk-produk contohnya Microsoft ditunjukkan pada perusahaan yang berukuran kecil hingga menengah dan mereka didasarkan pada alat bantu. Nah, desktop yang akrab bagi karyawan, alat bantu kolaborasi Microsoft yaitu SharePoint, dan perangkat lunak database Microsoft atau SQ Server. Menurut International Data Corporation, Intelligent Business global dan pasar adalah sebesar 354 miliar US dollar pada tahun 2012. Nah, diharapkan untuk mencapai angka 507 miliar US dollar pada tahun 2016 menurut Kern pada tahun 2012. Nah, hal ini membuat intelijen bisnis dan analisis bisnis menjadi salah satu segmen pertumbuhan paling cepat yang paling besar di pasar perangkat lunak Amerika Serikat. Nah, lalu setelah kita memahami tentang pengertian intelijen bisnis dalam perusahaan, kita perlu mengetahui lingkungan intelijen bisnis ini tersendiri. Nah, terdapat elemen dalam lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama ada data dari lingkungan bisnis. Nah, bisnis akan berhadapan dengan data terstruktur maupun yang tidak terstruktur dari banyak sumber berbeda termasuk data yang besar. Nah, data perlu kita identifikasikan dan integrasikan dan diorganisasi sehingga mereka dapat dianalisis dan digunakan oleh para pengambil keputusan manusia, contohnya adalah seorang manajer. Nah, lalu yang kedua ada infrastruktur intelijensi bisnis. Nah, dasar yang mendasari intelijen bisnis merupakan suatu sistem database yang luar biasa yang menangkap semua data yang relevan untuk mengoperasikan bisnis. Nah, data akan disimpan dalam database transaksional atau digabungkan dan diintegrasikan ke dalam gudang data perusahaan atau serangkaian data mart yang saling berkaitan. Lalu yang ketiga ada seperangkat alat bantu analisis bisnis. Nah, seperangkat alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data
dan menghasilkan laporan, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para manajer, dan menelusuri perkembangan dari bisnis menggunakan indikator-indikator kunci dari kinerja perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat ada metode penggunaan manajerial. Nah, perangkat keras intelijen bisnis dan perangkat lunak hanya sama cerdasnya dengan manusia yang memanfaatkannya. Para manajer memaksakan analisis data menggunakan bermacam manajerial yang mendefinisikan tujuan bisnis yang strategi dan menentukan bagaimana perkembangan yang diukur. Lalu yang kelima ada platform pengiriman. Sistem informasi manajemen DSS, ESS merupakan hasil dari intelijen bisnis dan analisis bisnis yang dikirim kepada para manajer dan para karyawan berbagai macam cara yang bergantung. Nah, yang keenam ada antar muka pengguna. Nah, pelaku bisnis tidak lagi terkait pada meja kantor dan desktop mereka. Mereka sering kali belajar dengan lebih cepat dan representatif secara visual daripada laporan kuno dengan kolom dan baris mengenai informasi. Nah, serangkaian perangkat lunak analisis bisnis ini diharapkan mampu menekan pada teknik-teknik visual seperti misalnya dashboard dan scorecard atau kartu nilai. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan presentasi mengenai intelijen bisnis dan kapabilitas analitis. Baik, intelijen bisnis dan analitis bisnis memerlukan suatu dasar database yang kuat, seperangkat alat bantu analitis, dan tim manajemen yang terlibat yang dapat mengajukan pertanyaan yang cerdas dan menganalitis data. Selanjutnya ada 6 bagian mengenai intelijen bisnis ini. Yang pertama itu ada laporan produksi. Ini merupakan laporan yang telah didefinisikan sebelumnya yang didasarkan pada kebutuhan spesifik dari industri. Selanjutnya itu ada laporan yang memiliki parameter. Nah, para pengguna memasuki beberapa parameter seperti yang terdapat pada tabel pivot untuk menyaring data dan mengisolasi dampak dari parameter. Selanjutnya ada dashboard atau scorecard. Nah, ini itu merupakan alat bantu visual untuk menyajikan data kinerja yang didefinisikan oleh para pengguna. Baik, selanjutnya yang keempat itu ada ad hoc query atau pencarian atau penciptaan laporan. Nah, pada bagian ini memungkinkan bagi para pengguna untuk menciptakan laporan mereka sendiri berdasarkan pada query dan pencarian. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada penelusuran. Nah, pada bagian ini merupakan kemampuan untuk berpindah dari tingkat ringkasan yang tinggi ke pandangan yang lebih terperinci. Baik, untuk bagian yang terakhir itu mengenai peramalan skenario model. Nah, bagian ini itu meliputi kemampuan untuk melaksanakan peramalan atau peramalan linear, analisis skenario, bagaimana jika, dan menganalisis data dengan menggunakan alat bantu statistik dan alat bantu yang standar. Nah, baik, untuk slide selanjutnya itu mengenai strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas bidang BA. Nah, terdapat dua strategi yang berbeda dalam mengadopsi kapabilitas BI dan BA bagi satu organisasi, satu solusi yang integrasi secara menyeluruh versus berbagai macam solusi yang disediakan oleh para pemasok yang terbaik. Nah, perusahaan penghasil perangkat keras, IBM, HP, dan sekarang Oracle yang memiliki Sun Microsystem ingin menjual kepada perusahaan Anda sebagai solusi dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang terintegrasi yang cenderung untuk menjalankan hanya pada perangkat keras mereka. Nah, ini dinamakan belanja satu tempat, di mana perusahaan-perusahaan penghasil perangkat lunak SAP, SAS, dan Microsoft mendorong perusahaan untuk mengadopsi
perangkat lunak dengan mutu yang terbaik dan hanya dapat dijalankan pada mesin yang mereka inginkan. Nah, dalam strategi ini, Anda mengadopsi database terbaik dan solusi gudang data, serta memilih intelijen bisnis dan pakai analitis terbaik dari pemasokan manapun yang Anda yakini merupakan yang terbaik. Nah, solusi pertama yang membawa risiko di mana pemasok tunggal itu menyediakan kepada perusahaan Anda solusi total terbaik perangkat keras maupun perangkat lunak, membuat perusahaan Anda menjadi bergantung pada wewenang penetapan harganya. Tanpa memperhatikan yang manakah strategi yang akan diambil oleh perusahaan Anda, maka semua sistem BI dan BA akan mengunci perusahaan ke dalam serangkaian pemasok dan waktu untuk menggantinya sangat mahal biayanya. Baik, untuk slide selanjutnya itu mengenai constituencies intelijen bisnis. Nah, terdapat banyak konstituensi yang berbeda-beda yang terdiri atas suatu perusahaan bisnis yang modern. Yang pertama itu ada dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah. Nah, sistem informasi manajemen atau SIM biasanya digunakan oleh para manajer menengah untuk mendukung tipe dari pengambilan keputusan tersebut. Dan output utama mereka adalah serangkaian laporan produksi rutin yang didasarkan pada data yang diekstrak dan diringkaskan dari sistem pemrosesan transaksi yang mendasar. Apalagi para manajer menengah menerima laporan-laporan tersebut secara online pada portal perusahaan dan dapat melakukan query data secara interaktif untuk mencari tahu mengapa peristiwa-peristiwa itu dapat terjadi. Nah, selanjutnya itu dukungan bagi keputusan semi terstruktur. Nah, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS merupakan platform pengiriman BI untuk kategori para pengguna tersebut dengan kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi terstruktur. DSS sangat mengandalkan pada pemodelan daripada SIM atau Sistem Informasi Manajemen dengan menggunakan model matematika atau analitis untuk mengerjakan analisis bagaimana jika atau jenis lainnya. Beberapa manajer atau merupakan pengguna yang super dan para analitis bisnis yang tajam yang ingin menciptakan laporan-laporan mereka sendiri dan menggunakan analitis yang lebih canggih dan model untuk mencari pola-pola dalam data, untuk merancang model alternatif skenario bisnis atau untuk menguji hipotesis tertentu dapat menggunakan dukungan ini. Baik, selanjutnya mengenai dukungan keputusan bagi manajemen senior atau balance scorecard dan metode manajemen kinerja perusahaan. Nah, balance scorecard sendiri itu merupakan suatu kerangka kinerja untuk mengoperasikan rencana strategis dari perusahaan dengan menitik beratkan pada hasil yang dapat diukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, kinerja pada tiap-tiap dimensi akan diukur dengan menggunakan indikator. Indikator tersebut merupakan kinerja utama atau Key Performance Indicators atau KPIs yang mengukur untuk diusulkan oleh manajemen senior untuk memahami seberapa baikkah perusahaan dalam bekerja seiring dengan dimensi tertentu dapat diterapkan. Nah, metodologi manajemen terkenal yang sangat erat terkait lainnya adalah manajemen kinerja bisnis atau Business Performance Management atau BPM. Nah, semula didefinisikan untuk suatu kelompok industri pada tahun 2004 yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan yang menjual sistem perusahaan dan database seperti Oracle, SAP, dan IBM. Nah, BPM sendiri berupaya untuk secara sistematis menerjemahkan strategi perusahaan, misalnya diferensiasi produsen yang biayanya rendah dan pertumbuhan dalam pangsa pasar dan cakupan operasi ke dalam target teroperasional
Ketika strategi dan target-target telah terdefinisikan, maka serangkaian KPI kemudian diukur dengan informasi yang ditarik dari sistem database. Nah, bisnis perusahaan atau BPM menggunakan gagasan yang sama seperti balance scorecard, tetapi dengan beragam strategi yang lebih kuat. Nah, baik, selanjutnya mengenai sistem pendukung keputusan kelompok atau GDSS. Yang pertama itu, apakah itu GDSS? Nah, GDSS sendiri adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh kelompok pengambilan keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Perangkat kolaborasi dan konferensi berbasis web yang dijelaskan sebelumnya membantu beberapa proses pengambilan keputusan kelompok, tetapi fokusnya tetap pada komunikasi GDSS. Nah, di sisi lain, menyediakan perangkat dan teknologi yang dilengkapi secara eksplisit untuk pengambilan keputusan kelompok dan dikembangkan sebagai respon atas meningkatnya perhatian yang diberikan pada kualitas dan efektivitas dari rapat perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen GDSS. Nah, perangkat lunak GDSS awalnya dikembangkan untuk rapat-rapat yang semua pesertanya berada di ruang yang sama, tetapi sekarang juga dapat digunakan untuk rapat jaringan yang para pesertanya tersebar di seluruh dunia atau di beberapa lokasi. Nah, perangkat lunak GDSS yang spesifik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu kuesioner elektronik membantu penyusunan rapat. Nah, dalam perencanaan pra-pertemuan dengan mengidentifikasi persoalan yang perlu diperhatikan dan dengan membantu memastikan bahwa informasi perencanaan yang penting tidak terlewatkan. Yang kedua itu perangkat brainstorming elektronik, itu memungkinkan orang-orang secara bersamaan dan anonim menyumbangkan ide mengenai topik rapat. Nah, selanjutnya mengenai perangkat kuesioner, yaitu mendukung fasilitas dan memimpin kelompok saat mereka mengumpulkan informasi sebelum dan selama proses penentuan prioritas berlangsung. Nah, selanjutnya mengenai perangkat pemungutan suara atau penentuan prioritas, yaitu menyediakan sejumlah metode pemungutan suara, pemeringkatan hingga sejumlah teknik pembobotan untuk menentukan prioritas pemungutan suara. Selanjutnya, perangkat identifikasi dan analisis pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu menggunakan pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi dampak dari suatu proposal yang muncul terhadap organisasi dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dan mengevaluasi dampak potensial dari pihak-pihak tersebut terhadap proyek yang diusulkan. Selanjutnya itu perangkat pembentukan kebijakan, yaitu memberikan dukungan terstruktur untuk menciptakan kesepakatan mengenai kata-kata yang digunakan dalam pernyataan kebijakan perusahaan. Yang terakhir itu kamus kelompok,
yaitu mendokumentasikan definisi kata dan istilah yang penting bagi proyek tersebut yang telah disepakati bersama. Baik, slide selanjutnya mengenai gambaran umum pertemuan GDSS. Nah, dalam sebuah rapat elektronik GDSS, setiap peserta itu dilengkapi dengan workstation. Nah, workstation sendiri merupakan terhubung ke jaringan, ke workstation fasilitator, dan ke server file untuk rapat. Nah, semua data yang diberikan kepada para peserta dari workstation mereka kepada kelompok dikumpulkan dan disimpan dalam server file. Papan tulis dapat dilihat baik pada masing-masing sisi dari layar proyeksi. Nah, banyaknya ruang pertemuan elektronik, tempat duduknya berbentuk setengah lingkaran dan bertingkat dalam gaya legislatif untuk mengkoordinasi jumlah peserta yang banyak, serta fasilitator mengendalikan penggunaan perangkat-perangkat tersebut saat rapat sedang berlangsung. Nah, selanjutnya mengenai nilai bisnis GDSS. Nah, dengan perangkat lunak GDSS, penelitian menunjukkan bahwa jumlah peserta rapat dapat meningkat, sementara produktivitas juga semakin meningkat. Nah, satu alasan adalah peserta rapat dapat berkontribusi secara bersama, alih-alih satu demi satu, yang membuat waktu pertemuan digunakan secara lebih efisien. GDSS memberikan suasana yang lebih kolaboratif dan dengan menjamin anonimitas kontributor. Nah, peserta dapat memberikan kontribusi tanpa merasa takut dikritik atau idenya ditolak karena identitasnya tidak diketahui atau identitasnya dikenal. Nah, peranti lunak GDSS mengikuti metode terstruktur dan mengelola dan mengevaluasi ide serta menyimpan hasil rapat. Baik, slide selanjutnya mengenai karakteristik penting dari GDSS adalah sebagai berikut. Yang pertama, GDSS adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus, bukan secara sederhana, dan merupakan konfigurasi dari komponen sistem yang ada. Yang kedua, sistem ini dirancang untuk tujuan mendukung kelompok pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu, GDSS harus meningkatkan proses pengambilan keputusan hasil dari suatu kelompok. Selanjutnya, yang ketiga itu mengenai GDSS mudah untuk dipelajari dan digunakan. Sistem ini mengakomodasikan pengguna dengan berbagai tingkat pengetahuan kompetisi. Yang keempat itu GDSS dapat dirancang untuk satu tipe masalah atau untuk beragam tingkatan kelompok organisasi tersebut atau organisasi keputusan. Yang terakhir itu GDSS dirancang untuk mendorong aktivitas-aktivitas seperti penghasilan ide, penyelesaian konflik, dan pemberian pendapatan yang penggunaan teknologinya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penggunaan kata yang salah. Saya tutup dengan terima kasih.